Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam sorga, kami mengucap syukur kepada Tuhan, di mana hari ini kami bisa berkumpul untuk kami bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya kebenaran firman Tuhan akan sungguh-sungguh mengubahkan kehidupan kami. Tuhan tolong urapi hamba-Mu, dan juga kebenaran firman Tuhan akan hamba-Mu sampaikan. Kami buka hati kami, pikiran kami, dan kami arahkan konsentrasi kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Gimana kabarnya selama seminggu ini diberkati oleh Tuhan? Yes, puji nama Tuhan. Sebelum saya berkhotbah, saya mau menghimbau kepada jemaat Tuhan, khususnya Gereja New Generation Church, untuk kita tidak perlu takut terhadap virus corona. Kita sebagai gereja Tuhan, mari kita ikuti arahan dari pemerintah atau presiden untuk kita bisa belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah. Kita harus belajar sebagai gereja Tuhan untuk menaatinya demi keselamatan kita semua. Kita beriman, memang kita beriman, tetapi kita juga tetap harus waspada, jangan panik. Tapi jangan juga kita nantangin dan sok beriman. Jangan pakai nama Tuhan atau ayat-ayat firman Tuhan untuk kita meyakini bahwa kita kebal virus. Itu juga sikap yang salah. Mari kita belajar tenang, kita berdoa kepada Tuhan sampai keadaan di bangsa kita Indonesia menjadi pulih dan kembali aman. Nah, mengapa gereja saat ini tidak melakukan ibadah di gedung gereja? Itu bukan karena tidak beriman atau tidak percaya Tuhan berkuasa, atau juga bahkan sepertinya gereja takut kepada virus. Tapi gereja harus bisa menjadi berkat dengan memikirkan kehidupan orang lain, agar orang lain tidak terinfeksi virus corona atau COVID-19, dan akhirnya justru efeknya menelan banyak korban jiwa. Justru gereja harus peduli. Jangan gereja menjadi cuek atau ignorant dengan himbauan dari pemerintah. Saya berharap gereja Tuhan itu menjadi gereja yang bijaksana dan dewasa dalam mensikapi keadaan di bangsa ini. Nah, baik. Bulan ini kita membahas tentang harta dan pemberian. Minggu ini, saat ini kita akan belajar tentang seed and multiplication. Benih dan multiplikasi. Kita tahu bahwa secara biologis, apabila kita mempelajari biologi, secara biologis manusia diberikan benih oleh Tuhan untuk bermultiplikasi atau beranak cucu. Dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26 dikatakan beranak cuculah dan penuhilah bumi. Dalam bahasa Inggrisnya be fruitful and multiply. Nah, kita dicipta oleh Tuhan dengan benih, yaitu menurut gambar dan rupanya Tuhan. Kita tahu bahwa kita dicipta menurut gambar dan rupa Tuhan, itu adalah hal yang spesial dan tidak ada pada ciptaan Tuhan yang lain. Nah, apabila kita selidiki lebih jauh, kata gambar dan rupa Allah itu dalam bahasa Ibraninya selem dan demut, menunjukkan bahwa manusia diciptakan untuk mencerminkan dan mewakili Allah. Nah, mencerminkan artinya manusia merefleksikan Tuhan dalam hidupnya. Di dalam manusialah Allah menjadi kelihatan. Itu artinya mencerminkan. Sedangkan mewakili itu artinya bahwa kita menjadi dutanya Tuhan dan mewakili otoritas Allah. Melalui kita, Allah mengerjakan maksudnya di bumi ini. Jadi manusia menjadi wakil Allah. Jadi kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, mencerminkan dan mewakili Allah. Nah, pada saat kita hidup di dalam dunia ini, kita pun memiliki salah satu sifat Bapa di dalam diri kita sebagai orang percaya. Salah satu sifat dari Bapa di sorga adalah Dia adalah Allah yang murah hati. Nah, sesungguhnya benih kemurahan hati Tuhan itu Tuhan tanamkan dalam diri kita sebagai orang percaya. Tuhan mau kita menabur kemurahan hati kita kepada semua orang, maka itu akan bermultiplikasi atau berlipat kali ganda. Nah, benih di sini
Tidak berarti hanya uang saja. Banyak orang salah menafsirkan benih di sini adalah uang. Benih di sini bukan hanya uang, tetapi waktu, tenaga, perhatian, kasih kita, dan lain sebagainya. Orang Kristen harus menumbuhkan benih tersebut, merawatnya sampai berbuah lebat, dan orang di sekitar kita bisa menikmati buah yang manis dari hidup kita. Karena itu, kita sebagai gereja Tuhan tidak boleh egois. Orang Kristen harus bisa menjadi berkat bagi lingkungan sekitarnya. Apalagi saat ini di mana bangsa kita sedang dilanda oleh wabah dari virus corona. Ya kita tidak boleh egois. Kita tidak boleh fokus kepada diri kita. Justru kita sebagai anak Tuhan, kita harus menjadi berkat bagi lingkungan sekitar kita. Gereja harus siap membantu mereka yang membutuhkan. Jangan sampai mereka yang tidak kenal Tuhan hidupnya jauh lebih murah hati daripada gereja Tuhan. Coba kita pikirkan. Jangan sampai mereka justru yang gak kenal Tuhan hidupnya jauh lebih murah hati daripada gereja Tuhan, daripada kita semua. Nah, ada beberapa hal yang menarik yang kita bisa pelajari dari seed and multiplication, benih dan multiplikasi. Yang pertama nih, menabur benih ketaatan, maka kita akan menuai kelimpahan. Memberi atau menabur yang Anda lakukan setiap minggu bukanlah karena kewajiban atau karena liturgi gereja, atau karena memang seperti tata gereja seperti itu dalam liturgi ibadah. Pastikan bahwa kita memberi atau menabur benih itu karena kita cinta Tuhan lebih daripada uang kita. Hal ini yang selalu saya ucapkan dalam doa penutup sebelum doa berkat di gereja. Jemaat NGC tentu tidak asing dengan doa kalimat yang saya ucapkan, bahwa kita memberi kepada Tuhan bukan karena liturgi gereja, bukan karena semua gereja ada persembahan maka kita harus memberikan persembahan, tetapi kita memberikan persembahan, memberikan uang kita karena kita mencintai Tuhan kita. Itu yang menjadi motif kita. Tuhan tidak butuh uang kita, namun pekerjaan Tuhan yang membutuhkannya. Sikap hati dan iman kita dalam memberi, itulah yang dilihat oleh Tuhan. Ada beberapa contoh di dalam Alkitab. Yang pertama adalah persembahan Kain dan Habil dalam Ibrani 11 ayat yang keempat. Kenapa Tuhan mengindahkan persembahan Habil sedangkan Kain tidak? Kita bisa temukannya dalam Ibrani 11 ayat yang keempat. Karena iman. Nah, karena iman, karena kepercayaan kepada Tuhan, maka Habil persembahannya diterima oleh Tuhan. Yang kedua, persembahan janda miskin. Lukas 21 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Tuhan tidak lihat jumlah. Ada orang kaya juga yang memberikan persembahan. Lalu janda yang miskin hanya memberikan 2 peser. Lalu Yesus berkata kepada muridnya, manakah yang lebih banyak memberi? Yesus berkata bahwa janda miskin ini karena dia memberikan seluruh hidupnya. Jadi bukan jumlah uang yang Tuhan butuhkan, tetapi masalah iman kita, masalah sikap hati kita dalam memberi. Yang ketiga, persembahan jemaat dari Makedonia. 2 Korintus 8 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Dikatakan bahwa saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ada hal yang menarik, ada hal yang unik di mana gereja saat ini harus belajar dari jemaat di Makedonia. Dikatakan bahwa selagi dicobai dengan berat, dengan berbagai macam penderitaan, tapi sukacita mereka meluap. Harusnya dengan menderita mereka menjadi sedih, mereka menjadi khawatir, tetapi justru mereka kebalikannya, mereka bersukacita, bahkan sukacita mereka meluap. Dan dikatakan bahwa meskipun mereka sangat miskin, bukan hanya miskin, sangat miskin, mereka juga kekurangan, mereka juga mungkin butuh uang, namun mereka dikatakan kaya dalam kemurahan. Kaya dalam kemurahan hati. Generosity.
Yang kedua, apabila kita menabur benih kepedulian, yang kita tuai apa? Kita akan menuai jiwa-jiwa. Orang dunia tidak lihat iman kita. Orang dunia tidak lihat iman Anda dan saya di gereja. Tetapi orang dunia lihat perbuatan Anda di luar gereja. Setelah mereka menikmati benih kepedulian dari Anda, barulah mereka percaya kepada iman Anda. Barulah mereka percaya kepada kesaksian Anda. Inilah yang Rasul Yakobus jelaskan dalam suratnya. Bahwa iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Banyak orang jago bicara tentang iman. Definisi iman. Jelaskan semuanya. Tetapi apabila tanpa perbuatan, bahwa hakikatnya adalah mati. Menjadi kaya sesungguhnya tidaklah berdosa. Yes, jika Anda kaya dan berkecukupan, itu pun adalah berkat Tuhan. Semua harta dan kekayaan kita, meskipun itu ada di tangan kita, tetapi itu adalah miliknya Allah. Kita hanya mengelola saja. Ini diibaratkan dengan paspor, buku paspor. Kalau kita pergi ke luar negeri, ya kita harus bikin paspor dan harus dicap imigrasi, kita harus urus visa semuanya. Nah, meskipun di dalam paspor itu identitasnya kita, ada nama kita, jenis kelamin, tetapi tetap tertulis dalam buku paspor itu adalah buku ini milik negara. Jadi bukan milik kita, milik negara. Jadi apabila kita kaya, janganlah kita menjadi sombong atau tinggi hati. Yesus pun banyak memberikan peringatan kepada orang kaya. Jangan pikir Anda kaya lalu Anda bisa berbuat semaunya di dalam rumah Tuhan. Yakobus 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Ini merupakan firman Tuhan yang keras. Mungkin tidak enak kita dengar di telinga kita. Dan mungkin jarang dikhotbahkan di gereja. Karena memang ayat ini begitu keras berbicara. Yakobus 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Dikatakan, jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk. Wah, perhatikan, keras sekali. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam. Keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu. Sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum. Bahkan membunuh orang-orang benar. Dan ia tidak dapat melawan kamu. Keras memang. Tapi ini menjadi pelajaran. Buat orang-orang kaya. Buat anak-anak Tuhan yang diberkati dengan kekayaan. Ada beberapa hal. Sikap yang salah dalam memberi. Atau dalam hal menabur benih. Yang pertama. Sikap yang salah yang pertama adalah hukum pancing memancing. Jadi memberi itu seperti memancing ikan. Umpannya sedikit, dapatnya banyak. Jangan memberi dengan motivasi memancing Tuhan agar kita mendapatkan berkat lebih banyak. Berilah karena memang Anda cinta Tuhan. Berapa banyak khotbah di mimbar tentang hukum pancing memancing ini. Tanpa sadar gereja mengajarkan itu. Berilah, berilah. Ya, saudara akan diberikan kelimpahan. Saudara akan diberikan kekayaan berlipat kali ganda. Gereja sudah terkontaminasi. Gereja sudah teracuni dengan teologi kemakmuran. Ikut Yesus pasti kaya. Celakalah. Celakalah pendeta-pendeta yang mengajarkan teologi kemakmuran. Lihat hidup Yesus dan para rasul. Apakah ada di antara mereka yang kaya? Sebutkan salah satunya. Jelas tidak. Yudas Iskariot cinta akan uang. Lalu dia ingin kaya. Hingga rela menjual Yesus dengan 30 keping perak. Akibatnya apa? Akhirnya apa? Akhir hidupnya dia mati gantung diri.
Orang yang cinta uang tidak akan pernah puas dengan uang. Akhirnya, uang yang diterima oleh Yudas Iskariot, dia buang kan? Yudas mati gantung diri. Dan uang yang dia terima untuk beli tanah, tanahnya disebut sebagai hakal dama atau tanah darah. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat ke-19. Gereja yang menganut teologi kemakmuran, meskipun megah gedungnya, mereka tidak menyembah Yesus Kristus. Mereka justru menyembah Mamon. Banyak gereja justru menyembah Mamon, mengajarkan tentang Mamon, bukan mengajarkan tentang Yesus Kristus, bukan mengajarkan Injil yang sejati. Ibadah mereka adalah untuk memuaskan diri mereka sendiri, bukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Makanya ada satu statement, ada satu quote yang bagus sekali. True worship is an offering to God, not amusement for man. Penyembahan yang benar adalah persembahan kepada Tuhan, bukan hiburan untuk manusia. Sekali lagi saya ulang, true worship is an offering to God, not amusement for man. Penyembahan yang benar adalah persembahan kepada Tuhan, bukan hiburan untuk manusia. Yesus sudah katakan bahwa kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Jika kita cinta Tuhan, kita akan benci Mamon. Jika kita cinta Mamon, kita akan benci Tuhan. Orang yang mempunyai prinsip Tuhan tidak pernah berhutang, Tuhan tidak pernah berhutang, adalah orang yang sering memberikan utang kepada Tuhan dengan satu perhitungan bahwa Tuhan akan membalasnya berkali-kali lipat. Coba kita renungkan bersama. Orang yang mempunyai prinsip, Tuhan tidak pernah berhutang, Tuhan pasti berlipat kali ganda memberikannya, adalah orang yang sering memberikan utang kepada Tuhan dengan satu perhitungan, Tuhan akan membalasnya berkali-kali lipat. Itu adalah konsep yang salah. Yang kedua, konsep yang salah adalah memberi untuk membeli. Apa maksudnya? Memberi kepada orang lain untuk membeli jabatan. Memberi banyak nyumbang ke gereja. Untuk apa? Untuk membeli jabatan dalam gereja. Supaya apa? Supaya dirinya dipilih menjadi majelis. Membeli pendeta agar tunduk kepada orang kaya. Itu konsep yang salah. Ketika Anda mengerti prinsip memberi dan menabur benih, maka kita akan berespon benar. Ketika kita menerima multiplikasinya atau kelimpahannya. Kita gak akan salah gunakan berkat dan kekayaan. Melainkan kita akan gunakan itu untuk pekerjaan Tuhan dan pelayanannya. Anda akan gunakan untuk menolong kehidupan orang lain. Sehingga Yesus Kristus dipermuliakan melalui kehidupan saya dan Anda. Karena kita sebagai gerejanya Tuhan. Firman Tuhan juga diibaratkan sebagai benih. Benih tersebut digambarkan dalam perumpamaan tentang penabur itu ada 4. Ada yang benih yang jatuh di pinggir jalan. Benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Benih yang jatuh di tengah semak duri. Dan benih yang jatuh di tanah yang subur. Benih yang jatuh di tanah yang subur akan bermultiplikasi, menghasilkan buah firman Tuhan yang Anda mengerti saat ini. Dan kemudian Anda melakukannya, maka hidup Anda, hidup kita akan berkelimpahan di dalam Tuhan, di dalam anugerahnya. Hidup berlipat ganda atau berkelimpahan. Jangan kita pikir bahwa itu tentang uang dan harta. Ingat bahwa Yohanes 10 ayat ke-10, aku datang supaya memberikan hidup yang berkelimpahan. Itu Yesus sedang tidak berbicara tentang uang dan harta. Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Yesus datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Perhatikan konteksnya. Jangan kita salah tafsir. Jangan sampai kita, hidup yang berkelimpahan itu berarti kita pasti akan diperkaya secara materi. Wah, itu janji Tuhan. Tidak, konteksnya tidak seperti itu. Hidup yang berkelimpahan menekankan makna rohani atau non materi. Ini berbicara tentang apa? Jaminan keselamatan yang melimpah. Pengampunan Tuhan yang melimpah atas hidup kita. Damai dan sukacita yang melimpah dalam hidup kita. Penyediaan Tuhan yang melimpah atas kehidupan kita. Tuhan memberikan hidup yang berkelimpahan dengan tujuan
Apa? Agar kita menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Jika kita punya Yesus dalam diri kita, maka kita akan berubah pola pikir kita. Pola pikir kita bukan untuk diri sendiri atau egosentris, tetapi kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Benih kemurahan hati sudah ada dalam diri kita semua. Apakah Anda mau menumbuhkannya dan menghasilkan buah yang bermultiplikasi untuk Tuhan dan sesama? Anda sendirilah yang menjawabnya. Kita sendiri yang menjawabnya. Kiranya ini bisa menolong kita untuk kita bisa mengerti tentang benih dan multiplikasi, sehingga kita semakin mengasihi Tuhan dan kita bisa mengasihi sesama. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kita dengar itu boleh sungguh-sungguh mengubahkan hidup kita, mengubahkan pola pikir kita, membuat kita semakin mengerti firman Tuhan dan membuat kita semakin mengasihi Tuhan. Sebelum kita berdoa, kita juga akan sisipkan doa syafaat kita untuk bangsa ini. Biar Tuhan pulihkan keadaan bangsa ini. Hanya Tuhan yang sanggup untuk memulihkan kondisi bangsa ini. Darurat virus corona. Kita percaya, kita berdoa sebagai gereja Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup untuk memulihkan bangsa ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Bagaimana kami bisa belajar tentang benih dan multiplikasi, benih dan kelimpahan. Tuhan, ajar kami menjadi anak-anak Tuhan yang berani untuk kami bisa peduli, memiliki konsep yang benar tentang benih itu, sehingga hidup kami memiliki sifat yang datangnya dari Tuhan, yaitu kemurahan hati. Kami bisa membantu orang-orang yang membutuhkan. Kami hidup bukan untuk diri kami sendiri. Dan gereja Tuhan ada untuk bisa menjadi berkat berbagi kepada mereka. Sehingga benih yang kami tabur akan menghasilkan pelipat gandaan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Ini yang menjadi doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa saat ini untuk wabah yang melanda di bangsa ini, bangsa Indonesia. Wabah virus corona atau COVID-19. Kami berdoa Tuhan, meskipun seluruh dunia mengupayakannya, tapi kami percaya Tuhan, Engkaulah yang sanggup untuk mematikan virus corona ini Tuhan. Sehingga bangsa kami menjadi pulih seperti sedia kalanya. Kami sebagai gereja Tuhan, kami memohon kepada Engkau Tuhan. Biar Tuhan Engkau campur tangan dan memulihkan bangsa ini. Kami berharap, kami percaya kepada Tuhan. Kami ikuti apa yang menjadi pemerintah atau presiden kami sarankan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang sanggup. Dan kami percaya keadaan di bangsa ini akan pulih dan normal seperti sedia kalanya. Kami percaya Engkau yang mengendalikan bangsa ini Tuhan. Engkau yang sanggup dan tidak ada rencana-Mu yang gagal. Dengar doa kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau sanggup melakukan mujizat. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama yang percaya katakan, amin.